Dan sudah seperti yang kami janjikan di awal nih MJ Listeners, kita akan ngobrol-ngobrol bersama jurnalis olahraga kita yaitu Mbak Aprilia Wulansari. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Apa kabar Kak Aprilia? Baik, apa kabar Mas, Mbak? Baik dong. Di sini ada Yusa dan Ajeng ya, Kak Aprilia ya. Halo, Mas Yusa, Mbak Ajeng. Nah, kita masih ngobrolin masalah PON aja ya, Mbak Aprilia ya. Nah, kan sepanjang perhelatan PON ini di Jawa Barat ini unggul jauh sih bisa dibilang ya. Ya. Nah, menurut Mbak Apri ini apa faktor utamanya sih menjadi yang membuat Jawa Barat ini bisa melenggang jauh dibanding yang lain? Ya pastinya terutama dari awal jumlah kontingen ya. Jabar mengirimkan 1.239 orang yang terdiri dari 770 atlet dan manajer dan ofisial sisanya. Dan mereka turun dari 37 cabang olahraga yang digelar PON dan mereka telah melakukan pembinaan yang sangat baik dan atlet-atletnya juga sangat diperhatikan oleh pemprovnya masing-masing. Jadi ketika akhirnya Jabar berhasil memimpin PON di 2021 ini itu bukan hal yang kita kaget ya, apalagi juga mereka ketika pelaksanaan PON sebelumnya tetap menjadi juara umum, jadi mereka mempertahankan favorit bagaimana, favorit, dan mereka mempunyai atlet-atlet yang baik, tidak hanya di cabang-cabang Olimpik tapi juga di non-Olimpik. Jadi Jabar ini memiliki pembinaan yang sangat komprehensif dan hasilnya bisa kita lihat di dalam PON ini mereka menjadi sangat superior ya di Indonesia pastinya. Jadi secara nggak langsung Kak Apri sudah memprediksi Jawa Barat akan sejauh ini atau punya favorit lain dari daerah mana Kak Apri? Pastinya kita melihat siapa yang paling jago ya. Kalau untuk favorit sebagai jurnalis kita dianggap harus netral ya Mas. Oh iya betul. Tapi kita melihat fakta di lapangan bahwa Jawa Barat bisa memimpin klasemen itu hal yang luar biasa sekali dan kita berharap setelah ini Jabar bisa melanjutkan terus pembinaan yang sangat baik dan tentu berharap banyak nanti atletnya dari Jabar yang akan mewakili Indonesia di level internasional. Oke Kak Apri, nah yang menjadi highlight di PON ke-20 ini tuh apa sih Kak? Menurut Kak Apri? Oke, di PON ke-20 ini kita melihat bagaimana para atlet nasional itu sudah sangat merindukan kompetisi ya. Jadi mereka menjadikan PON ini setelah sempat karena pandemi kita hampir 1 tahun lebih, 1,5 hampir 2 tahun ya. Kita merindukan turnamen-turnamen olahraga dan kita melihat bahwa PON ini itu juga sangat digaungkan dan kita melihat bahwa banyak sekali orang di Indonesia yang menyadari bahwa banyak sekali loh atlet-atlet Indonesia, banyak sekali cabang-cabang olahraga dan kita tuh melihat bagaimana indahnya Papua, terus kita melihat bagaimana infrastruktur di sana sangat bagus dan mendapatkan pengakuan dari federasi-federasi internasional. Saya pikir highlight ini menunjukkan bahwa di dalam pandemi pun kita tetap bisa menghadapi semuanya ketika kita bersama-sama dan kita tetap bisa meraih prestasi di bidang olahraga. Betul. Terus yang selanjutnya ini Kak Apri kan tadi barusan ya pagi tadi kita mendengar bahwa ada rekor baru terpecahkan ya setelah 37 tahun lamanya tuh, yaitu adalah dari nomor lari 400 meter yang dipecahkan oleh Sri Mayasari, atlet dari Sumatera Selatan. Nah, ini kan sudah cukup lama ya untuk dipecahkan. Faktornya apa aja? Apakah usia itu adalah menjadi faktor juga seorang atlet untuk bisa mencapai semua ini? Ya, untuk pencapaian Sri Mayasari di nomor lari 400 meter putri memecahkan rekor Emma Tahapari ya. Emma Tahapari dulu punya rekor catatan 54,20 detik, terus diusangkan oleh Sri dengan 53,32 detik setelah rekor itu tercipta tahun 1984 ya. Mas Yusa dan Mbak Ajeng. Ini tuh pencapaian yang luar biasa sekali sih buat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam lari nomor 400 meter putri kita punya bibit-bibit yang baik dan untuk usia sebenarnya untuk atlet yang berusia muda itu pasti akan sangat mudah untuk mencapai golden age-nya. Yang menjadi PR adalah atlet-atlet yang sudah senior. Nah, ketika dia masuk di level senior, perawatannya itu harus sangat berbeda. Atlet senior itu sama seperti mobil klasik. Nah, dia pasti akan memilih-milih turnamen apa saja yang akan dia ikutin dan juga dia harus melakukan perawatan yang berbeda. Misalnya ketika atlet-atlet muda mengalami cedera, pemulihannya pasti akan sangat cepat karena usia muda membuat tubuh di dalam tubuh protein dan lain-lain itu akan lebih gampang untuk
melakukan pembaruan di dalam tubuh. Dan sementara ketika kita sudah mulai berumur, anggaplah di atas usia 30 tahun, itu metabolisme berubah, semua berubah. Jadi bagaimana atlet itu bisa menyadari tubuhnya sendiri, lalu bantuan dari nggak hanya pelatih, tapi dari psikolog, dari dokter. Jadi itu faktor usia sangat penting, dan bagaimana bisa menghadapinya dengan mengakali agar bisa tetap berada di level elit sampai akhirnya memilih pensiun atau pindah ke level master. Nah, kan tadi kan Pak Apri sempat menyinggung Golden Age ya. Iya. Nah, saya penasaran sih Golden Age itu kira-kira menurut Kak Apri range-nya dari umur berapa ke berapa ya kira-kira ya? Ya oke. Kalau untuk rata-rata Golden Age biasanya sampai 18 sampai 28. Tapi itu tergantung lagi cabangnya. Wah, berarti saya masih Golden Age ya saya ya. Saya masih 28. Saya di ujung Golden Age nih, Mbak. Tahun depan saya sudah tua berarti ya. Ya. Nah, berarti saya senior dong. Oke, berarti ya. Tapi itu balik lagi ke cabang. Misalnya kalau untuk senam, biasanya itu lebih awal lagi dia akan cepat pensiun, karena kita tahu ketika dia melakukan senam, khususnya untuk di senam artistik, kita akan melihat banyak sekali loncatan-loncatan yang sangat dibutuhkan ketika dia sampai ke lantai, ataupun ketika dia melakukan awalan. Kemungkinan ketika orang yang sudah berusia di atas 30 tahun itu akan sangat sulit, tapi tetap masih ada yang bisa melakukannya, cuman ketika risiko cederanya akan bertambah. Nah, contohnya yang atlet yang bisa sampai lama itu Ronaldo. Ya, Ronaldo sepak bola pastinya itu dia legend ya. Terus di sepak bola terus kita bisa melihat ada di dayung. Dayung itu semakin dia tua itu akan dia semakin matang sebenarnya. Jadi dia saya fans MU nih Mbak, by the way. Ya. Jadi saya senang kalau Mbak ngomongin MU. Oke, saya fans Milan, Mas. Wah, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mbak. Welcome to Champions League, Mbak. Oh, pastinya itu udah kayak kita juara, Mas, ketika akhirnya kembali ke Champions League. Itu faktor selatan kayaknya ya. Widih, oke Mbak, kita kembali lagi di PON ya. PON nih. Tadi kan menurut emang Kak Apri kan ada yang senior, ada yang junior. Nah, ini kan memang kan di PON ini banyak atlet-atlet muda nih yang muncul ya. Nah, di sisi lain, kalau menurut Kak Apri itu ada nggak sih yang menjadi atlet unggulan baru di dalam PON ini, dan yang dari cabur mana aja? Oke, sebenarnya kalau untuk atlet unggulan baru, saya secara pribadi belum melihat ada yang benar-benar menunjukkan sesuatu yang luar biasa ya, Mas Yusa dan Mbak Ajeng. Karena yang masih meraih medali dan yang masih melakukan sesuatu yang luar biasa itu masih atlet yang itu lagi, dan atlet yang itu lagi adalah atlet-atlet level dunia, level kejuaraan dunia, level olimpiade, dan level yang sudah punya catatan baik di level internasional. Tapi ketika mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet nasional di level PON ini, saya pikir itu adalah hal yang baik. Seperti kita tahu biasanya di dalam olahraga itu ada istilahnya tarik-menarik ya. Atlet-atlet yang muda ini yang belum punya prestasi internasional pasti akan terinspirasi, akan melihat, oh ya, mereka drillingnya sebelum latihan, sebelum turnamen itu seperti apa, mereka tuh akan belajar dan melihat, oh ya, aku tuh harus bisa kayak si misalnya lalu Muhammad Zohri, atau seperti Eko Yuli, atau seperti Windy Cantika, yang benar-benar memiliki pengalaman luar biasa di level kejuaraan dunia, olimpiade. Jadi mereka itu akan memberikan semacam contoh yang sangat baik kepada para atlet-atlet muda ini, yang nantinya kita akan lihat mungkin di PON berikutnya, kita akan melihat atlet-atlet muda, atau kita akan melihat lagi di kejuaraan dunia, oh ya dulu ini dapat perak atau perunggu, mungkin di PON ini dia akan bisa melejit lagi dan bisa meraih hasil yang lebih baik daripada senior-senior. Iya, jadi ajang PON ini bisa menjadi awal yang baik untuk atlet-atlet muda kita ya, Mbak Apri ya. Betul sekali, Mas Yusa. Nah, ini kan 2 hari lagi kita akan menutup perhelatan PON ini ya, sangat sedih ya. Iya, nah, harapan dari Kak Apri sendiri nih untuk dunia olahraga kita ataupun PON sendiri selanjutnya seperti apa, Kak Apri? Iya, benar. Seperti kata Mas Yusa, pasti sedih ya, karena kita akhirnya punya event olahraga yang besar lagi setelah sekian lama. Tapi ya dibalik itu semua kita punya sisi baiknya. Berharap dengan event ini tuh banyak yang terinspirasi, bukan hanya soal bagaimana menjadi atlet, bagaimana atlet ini berjuang, tapi juga terinspirasi untuk selalu menjaga sportivitas. Terus bagaimana kita terinspirasi, mungkin habis ini banyak akan liburan ke Papua, karena itu cantik sekali kalau melihat dari liputannya, dari teman-teman kita yang liputan ke sana. Wow, view-nya itu tuh luar biasa banget. Karena saya sendiri belum pernah ke sana ya, jadi tuh pengen nanti suatu hari ya ke sana.
Ajak-ajak saya Mbak. Ya boleh masih Mas Isa, Mbak Ajen kita siaran. Boleh. Siap. Angkat kita Kapri. Bener. Nah untuk yang salah satu yang saya highlight dari harapan dunia olahraga pastinya Indonesia dan pastinya Papua harus memanfaatkan infrastruktur yang ada di sana. Kita pastinya sangat berharap apabila nanti ada juara dunia dari Indonesia Timur yang mungkin latihannya di mana bekas venue PON nih waktu itu kan sesuatu yang berarti kita melakukan hal yang sudah benar dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada dan pastinya dengan setelah PON ini makin berharap banyak anak-anak muda yang akhirnya mau memilih untuk menjadi atlet. Amin, semoga kita aminkan semua. Semoga infrastruktur makin membaik, atlet-atlet muda banyak yang bermunculan kembali. Amin. Ya, dan kita bertiga akan ke Papua. Diving ya kita ya. Oke, Kak Apri, terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi di MD Radio Network. Thank you Kapri. Selamat bertugas kembali. Stay safe, stay healthy ya.